Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita boleh ada terkumpul lagi di tempat ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau mengagungkan Raja di atas segala Raja. Mari siapkan hati kita. Haleluya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, rahmat-Mu yang senantiasa baru dalam kehidupan kami. Terima kasih buat nafas kehidupan, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat keluarga, terima kasih Tuhan buat keberadaan kami, hari-hari yang telah kami lalui Tuhan sepanjang minggu, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini, detik ini Tuhan. Tuhan, pada pagi ini kami mau bawa sembah syukur pengagungan kami kepadamu. Kami mau bersorak-sorak buat Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau sumber segala sesuatu Tuhan. Kami mau melekat kepadamu Tuhan, kami mau rindu lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat grace, terima kasih buat kasih setiamu. Untuk itu dengan apa Tuhan kami mau membalas selain daripada hanya puji-pujian kami, persembahan kami yang hidup. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap bersorak-sorak sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan.
Tidak tahu kita menurunkan kasih-Nya sungguh luar biasa di dalam rembulan dan dalam cahaya mentari di setiap gelombang kehidupan kita. Kita mau lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Hanya Dia yang layak terima semua pujian. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang bertahta. Percayalah di tengah situasi seperti ini, Dia ada dan Dia masih mengatur kehidupan kita. Dia masih menilik setiap kita. Menyatakan tidak ada pribadi lain yang hendak disembah selain Yesus. Hanya Dia yang layak. Semua kota dunia terletakkan. Semua pujian manusia
menyerahkan diri kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ucapkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, sebab Dia baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Oh, kami sembahkan Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia. Hai pulau-pulau yang jauh, hai pulau-pulau yang dekat, sembah Dia. Tak dapat hidup tanpamu, tak dapat hidup tanpa Yesus. Hidupku tergantung pada anugerahnya. Oh, anugerahnya, anugerahnya yang sangat besar. Besar anugerah Tuhan, besar anugerah Tuhan. Sembah Dia yang layak dipuji. Buka mulutmu, berkatakan kata-kata yang manis bagi juru selamatmu. Terima kasih Tuhan. Kami menyembahmu bukan karena biasa. Kami menyembahmu karena Engkau mengasihi kami. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus mengurapi kami setiap kami pribadi siang pagi hari ini. Tidak diluputkannya kami daripada segala mahala bahaya, tapi diberkatinya kami dengan anugerah yang berlimpah-limpah daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami cintai dan kasihi, berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Sepatah kata dua adanya telah membangkitkan hidup kami siang pagi hari ini. Kami siap siang hari ini oleh kelayakan darah anak domba di kayu salib. Kami hanya bisa berdiri hanya karena salib dan darah yang tercurah. Biar hati kami siap untuk ditaburi firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengar. Semua diberkati sama-sama katakan haleluya. Amin. Salam anugerah dari Tuhan. Silakan duduk pemain musik. Shalom untuk kita semua. Shalom. Saya berterima kasih untuk siang hari ini. Oh, boleh ada sekalipun hujan keras tadi malam dan angin ribut, banjir di mana-mana. Tapi saudara datang di tempat ini tidak kebetulan.
Karena saya percaya ada anugerah Tuhan yang akan kita bawa pulang di rumah kita masing-masing. Situasi telah membawa kita pada bulan yang ke-10 di minggu-minggu yang terakhir ini. Dan kita semua ada dalam keadaan sehat karena anugerah Tuhan. Ada haleluya. Amin. Situasi tidak begitu baik di luar sana. Dan kita terus berdoa kiranya pemerintah akan dapat merealisasi sebuah vaksin corona di bulan, katanya November, Desember kita akan mengalami vaksin semua, dan itu harapan kita. Tapi ada kelemahan di sana bahwa vaksin itu tinggal bertahan 6 bulan. Karena tahun depan bulan Juni akan disuntik lagi. Saya pikir vaksin ini akan bertahan lama, tapi ternyata hanya berkisar 6 bulan. Dan itu pun menguras tenaga energi banyak sekali dari pemerintah waktu itu. Lalu ini yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan kita, dan termasuk kita semua untuk beraktivitas lebih luas lagi. Tapi inilah situasi yang terus akan membawa pada keadaan yang tidak baik, buruk, dan tidak berpengharapan, dan tidak banyak orang yang punya pengharapan di hari-hari ini. Putus asa mewarnai banyak bangsa, suku bangsa di dunia ini. Karena pengaruh negatif dari virus ini, dia menyebabkan ekonomi banyak negara akan terpuruk. Dan situasi 2021 tidak akan lebih baik dari tahun ini. Tapi adakah sebuah pengharapan untuk kita? Yang pasti ada siang hari ini. Sebuah Alkitab di tangan saya dan di tangan saudara memberikan suatu solusi yang terbaik, bahwa kita tidak bisa harap dunia ini ke depan akan menjadi lebih baik. Tapi ada seorang yang sanggup dan mampu untuk memberikan kita pengharapan, dan orang itu adalah Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kita. Maka tema kita hari ini akan sangat relevan dengan situasi ini, menjawab setiap tantangan dunia. Dan tema itu adalah double grace atau great grace. Grace itu adalah sebuah pemberian dari Tuhan Yesus. Dan itulah pribadi Yesus kepada manusia yang tidak layak, tapi dilayakkan oleh Bapa karena anugerahnya yang besar. Dan kita siang hari ini adalah menerima anugerah itu. Maka siang hari ini ada sebuah double grace. Minggu yang lalu kita sudah dengar bagaimana grace itu melanda di Serambi Salomo, dan begitu banyak orang yang sakit, baik sakit buta, lumpuh, timpang, dan tidak punya pengharapan. Tetapi ketika pribadi grace itu datang melawat, maka ada seorang 38 tahun, dia tidak punya pengharapan di era new normal. Maka dia menemukan pribadi yang Yohanes 1 ayat 16 katakan itu. Maka dia mengalami kesembuhan total. Dan siang hari ini berita yang sama dari Tuhan Yesus dari surga untuk memberikan kita sebuah pengharapan keselamatan di tengah-tengah new normal itu. Dan ayat ini kita akan baca bersama-sama. Kalau saudara duduk boleh juga. Yohanes 1 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Haleluya. Siapakah kasih karunia ini? Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-38. Tidak lain, dia bukan Nabi Musa, dia bukan Nabi Elia, tapi dia lebih daripada nabi-nabi perjanjian lama. Dia bukan Abraham. Tapi ayat 38 kita baca bersama-sama, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Haleluya. Dialah orang ini yang bisa membawa saudara dan saya dalam situasi new normal ini dengan segala perbuatan baiknya. Yesus Kristus ini adalah jaminan daripada new normal
di saat yang sukar dan sulit ini, tidak ada satu pribadi yang lain, karena Yesus Kristus inilah Tuhan. Dia diurapi oleh Roh Kudus. Dia berjalan berkeliling ke sana kemari, di mana dia menemukan orang yang sakit, yang timpang, yang lemah. Di sana dia berbuat baik tanpa ada imbalan. Semua gratis. Yesus Kristus itu memberikan tanpa ada imbalan, tanpa dia mengharapkan apa-apa dari manusia. Dia tetap sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya dunia mulai kecewa hari-hari ini kepada teknologi yang tidak mampu untuk menjawab permasalahan. Dunia sudah sangat mampet hari-hari ini, tidak menjawab semua persoalan teknologi, terbatas untuk itu. Orang-orang pintar yang sekian lama, kian mantap pengetahuannya, sudah mulai kecewa terhadap situasi ini. Karena buktinya sampai hari ini dunia terus akan terpuruk dan terus akan terpuruk. Kabar baik siang hari ini, ada seorang yang bernama Yesus Kristus di dalam kitab suci ini, dan dia tercatat bahwa dialah orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Amen. Dan dia berjalan berkeliling untuk kesana kemari. Untuk apa? Kebaikan yang dia salurkan. Yang siang hari ini, saudara yang punya kebutuhan, ketemu Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara ketemu yang lain daripada Yesus Kristus, terbatas kuasanya. Tapi kalau saudara ketemu Tuhan Yesus, untungnya berlipat ganda. Amin. Amin, saudara. Ya. Saya percaya siang hari ini Yesus jawaban. Dalam Alkitab ini kita berani mengangkat Yesus adalah jawaban dari semua kebutuhan umat manusia. Tanpa Yesus kita melihat dunia akan binasa. Tapi bersama dengan Yesus maka akan ada keselamatan. Itu sebabnya the great grace, produk daripada surga, dan disalurkan lewat seorang bernama Yesus Kristus itu. Mari kita buktikan bahwa dari kepenuhan Yesus Kristus, maka kita di tempat ini akan mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia dalam level yang pertama adalah keselamatan. Kasih karunia dalam level yang kedua adalah pengurapan. Kasih karunia dalam level yang berikutnya adalah sempurna menjadi seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Kita bukan kekristenan agama. Ya. Tapi kita kekristenan adalah jumpa Yesus. Amen. Dan hidup diubahkan. Ya. Itu sebabnya kekristenan itu naik, saudara, dari kasih karunia, dipimpin pada kasih karunia. Benar. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal saleh kita, Yes. bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekayaan kita. Tidak ada jaminan untuk kita progres dalam pengenalan akan Tuhan. Tapi Roh Kudus di tengah-tengah kita datang dan mengurapi hati yang remuk dan percaya akan Dia. Amin. Dan pastikan bahwa kita akan dipimpin dari satu kasih karunia, anugerah keselamatan, pada kasih karunia yang kedua. Amin, amin. Menerima Dia dalam kelahiran yang baru dan terus dipimpin terus dalam kesempurnaan menjadi seperti Dia. Maka yang lama telah berlalu, pengajaran-pengajaran Musa telah berlalu. Ya. Di new normal hanya berlaku kasih karunia Amin. dari Tuhan kita Yesus Kristus yang agung. Mari kita buktikan kasih karunia demi kasih karunia. Matius pasal 8 ayat 1, 2, 3 dan 4. Ayat ini yang luar biasa sekali, akan memberkati kita. Susah dihiburkan, sakit disembuhkan, beban terlepas. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta karena anugerahnya yang double great. Ayat 1 mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Terus ayat yang kedua. maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku.
Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Terus Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." haleluya. Pada ayat sebelumnya Matius mencatat tentang silsilah Yesus Kristus. Matius pasal 2 menceritakan kelahiran Yesus Kristus. Pasal yang ketiga terus Yesus Kristus bertumbuh. Pasal 4 dia diuji di padang gurun. Pasal 5, pasal 6 dia mulai tampil beda. Yesus Kristus keluar kandang dari Bethlehem Efrata. Dia keluar kandang dari Yerusalem, dia pergi ke Galilea. Untuk apa? Untuk memberitakan kerajaan Allah yang akan melanda dunia ini dengan sebuah lawatannya yang besar. Dan ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, di sana dia terus mengajar tentang kerajaan Allah. Dia mengajar tentang kerajaan. Masuk ayat 8, dia melakukan mujizat. Haleluya. Dan inilah mujizat yang pertama dicatat dalam Alkitab. Ada mujizat yang pertama yang diperbuatnya di Kana. Tapi mujizat yang pertama yang dicatat dalam Alkitab, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Saudara tahu sakit kusta ini bukan sembarang sakit seperti lumpuh, buta, tuli. Tapi sakit kusta ini sakit yang sangat khusus. Dipercayai di dalam perjanjian lama, kusta itu adalah lambang daripada dosa. Kusta ini bukan sakit sembarangan, tapi kusta ini adalah sakit karena dosa. Dan itu sebabnya tidak ada seorang tabib imam di dalam perjanjian lama yang mampu menyembuhkan selain imam yang agung Yesus Kristus. Karena dosa itu tidak bisa disembuhkan oleh imam biasa, tapi oleh imam agung. Dan kusta ini adalah sebuah sakit yang sangat jijik, sangat busuk. Dan sakit kusta ini harus dikarantina. Dia tidak bisa bersama-sama dengan keluarga di tempat ini. Kusta ini sangat-sangat menjijikan, saudara. Lebih dari 38 tahun lumpuh. Lebih daripada sakit pendarahan biasa. Sakit ini sangat yang tidak sangat, kalau orang sakit kusta pokoknya sudahlah. So pasti mati. Dia harus dikarantina. Dan hari-hari ini kita lihat, saudara, bagaimana COVID-19 ini. Kalau saudara kejangkit virus ini, langsung dikarantina, langsung disendirikan, dan hampir tidak ada obat untuk mengobatinya. Sisa tunggu mati. Kira-kira gambarannya seperti itu. Saudara, ada satu pengharapan untuk menjawab COVID-19 adalah kita sungguh-sungguh jumpa Yesus. Amen. Karena di sana kita akan mengalami jaminan yang luar biasa. Nah, untuk dapat mengkaji 4 ayat dari Matius pasal 8 ini, maka saya ingin membagi 2 kebenaran. Kebenaran yang pertama, apa yang dibuat oleh si kusta ini sehingga dia mengalami great grace, dia mengalami anugerah yang luar biasa, dan bagaimana respon surga kepada orang yang melakukan bagiannya. Yang pertama kita lihat di sini ayat pertama, setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta. Yang pertama yang dilakukan oleh si kusta untuk dia dapat anugerah dari Yesus, yaitu dia datang kepada Yesus. Saudara, saya percaya di dalam situasi cerita ini, kisah ini, pasti waktu itu ada sekian banyak orang yang kusta. Mungkin puluhan, mungkin ratusan orang yang kusta pada situasi itu.
Tapi saya heran, cuma ada satu orang kusta yang datang pada Yesus. Berarti di mana yang lain itu? Mereka ada di karantina, mereka ada di rumah, mereka ada disendirikan. Maka saudara, saya dapat bayangkan kalau mereka hanya tinggal di rumah, mereka tidak jumpa Yesus, maka mujizat itu jauh dari mereka. Nah, langkah yang pertama yang dibuat oleh si kusta ini adalah dia datang pada Yesus. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Haleluya, haleluya. Biarlah kita siang hari ini adalah bagian daripada orang-orang yang sekian banyak, orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, tapi hanya ada satu orang kusta yang datang kepadanya. Amin, saudara. Ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak orang menjadi percaya kepada Yesus waktu itu, tapi hanya satu orang kusta yang khusus mempersiapkan perjumpaan dengan Sang Raja. Siang hari ini biarlah kita orang itu satu-satunya yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amen. Mempersiapkan hidup secara lebih teliti lagi untuk datang pada Yesus. Dia datang pada Yesus karena dia telah mendengar khotbah sabda bahagia. Dia telah mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus tentang kerajaan surga. Dia telah mendengarkan, pasti dia pernah dengar. Saudara, ada sekian banyak orang kusta, tapi tidak mendengarkan firman Tuhan. Alkitab berkata akan ada perbedaan antara orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti, maka kepadanya rahasia kerajaan surga dibukakan. Matius pasal 13, Yesus berkata, ada orang yang mendengar, tapi dia cuma habis dengar. Tapi ada orang yang mendengar dan mengerti. Kata mengerti itu remah dalam hidupnya. Lalu remah itu menciptakan terobosan dalam kehidupannya. Dan saya percaya sekian banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, mengenal Yesus dari jauh. Tapi ada satu orang yang menaruh pengertian, yaitu si kusta ini. Saya melihat di sini dan saya mengagungkan si kusta mengangkat jempol. Ini orang hebat. Sekian banyak orang berbondong-bondong, cuma dia yang menarik perhatian surga. Haleluya. Langkah kedua, apa yang menarik? Sehingga surga memberikan terobosan. Ia bertindak keluar dari isolasi hukum Taurat. Karena hukum Taurat berkata bahwa orang kusta adalah orang najis. Orang kusta tidak bisa bersentuhan dengan orang yang tahir. Orang kusta itu harus disendirikan. Tapi si kusta ini setelah dia dengar firman Tuhan, dia melanggar aturan daripada hukum Taurat. Ya. Haleluya. Ada begitu banyak aturan-aturan hukum Taurat yang Yesus sendiri langgar, yang Yesus tabrak karena tidak sesuai dengan kondisi di era new normal. Sekali lagi ada peraturan-peraturan hukum Taurat yang sudah tidak relevan lagi dalam kondisi era new normal. Apa kondisi itu? Isolasi mandiri daripada si kusta. Haleluya. Dengan kasih Kristus saya ingin himbau, kalau saudara sakit, jangan tinggal di rumah sakit. Cari Yesus. Cari orang-orang yang diurapi oleh Tuhan Yesus. Cari pendeta-pendeta yang dipakai oleh Tuhan. Jangan tinggal di rumah sakit kalau saudara sakit. Kalau saudara sakit sosial, jangan tinggal di kamar. Keluar kamar, keluar. Cari teman. Orang-orang yang bisa membangun iman kita perlu berteman. Kalau saudara sakit ekonomi, sakit uang, sakit rupiah,
Jangan tinggal di bawah gunung sana. Keluar. Cari saudara-saudara seiman yang diberkati Tuhan bekerja. Kalau saudara kekurangan apapun, jangan dibawa oleh situasi yang membuat kita tidur. Tapi tabrak aturan, saudara. Keluar dari rasa nyaman. Si kusta ini tidak peduli dengan hukum Taurat yang begini dan yang begitu, yang mengatur dia sampai dia mati. Dia tidak bisa melihat terobosan dalam hidupnya. Sayang, seribu sayang. Tapi ada satu kusta yang lain dari yang lain. Dari sekian beratus kusta di tanah Yudea, di Israel, di negeri Palestina itu, hanya ada satu orang yang keluar, berani keluar. Karena dia dengar Yesus Kristus, seorang yang tidak pernah memandang rupa orang. Apakah engkau orang Yahudi maupun orang Samir, engkau orang Minahasa atau orang Talaut, bagi Yesus engkau berharga di matanya. Amin. Haleluya. Bagi orang Yahudi, kalau engkau orang Samir, tidak masuk dalam hitungan bos. Engkau orang kasta yang rendah. Tapi Yesus melihat engkau berharga di matanya. Karena matamu ada matanya. Karena rupamu adalah rupanya. Maka si kusta mengambil langkah yang ketiga. Dia bertindak dengan iman. Karena dia dengar Kristus itu bersabda berbeda dengan para orang Farisi. Firman yang dia sampaikan itu berbeda dengan pengajaran para Yahudi pada zaman itu. Matius 13 ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Saya ingin katakan saudara, rabi boleh banyak, tapi Yesus mengajar dengan kuasa. Guru boleh banyak, tapi Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Kepada siapa kita cari firman Allah di tengah-tengah new normal ini? Pada Roh Kudus yang mengajar kita di dalam nama Yesus Kristus. Dan siang hari ini kami sepakat dengan Bapak Donggala. Kami hanya berbicara tentang seorang yang bernama Yesus Kristus di era Niroma. Musa hanya sebagai pelengkap, Abraham hanya sebagai seorang yang melengkapi, demikian juga Yesaya. Tapi Yesus Kristus adalah utama. Dia akan berbicara di depan mimbar ini. Dan dimanapun ada kesempatan, Yesus Kristus yang akan dibicarakan. Yesus Kristus. Makanya si kusta ini, dia tidak peduli, dia menabrak aturan. Ada kadang-kadang kita harus berhadapan dengan aturan-aturan agama yang keras. Saya mengerti hal itu. Karena saya orang Sangir, dikelilingi dengan aturan-aturan agama yang begitu kuat. Tapi saya bersyukur saya menemukan Yesus Kristus. Maka kasih karunia yang dia limpahkan bukan hukuman. Amin. Maka langkah yang keempat yang dibuat oleh si kusta, dia datang kepada orang sakit kusta, dia menyumpai kepada Yesus. Maka apa yang dia dapatkan daripada Yesus? Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi seperti salju. Amin. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika karena melawan, kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan mengucapkannya. Ini kan bahasa anugerah. Ini kan bahasa yang bukan basa-basi, tetapi bahasa yang menyembuhkan luka batin. Amin. Ketika si kusta mendengar firman Tuhan ini, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, Allah akan putihkan seperti salju. Amin. Wah, maka jiwanya mulai sembuh.
kesembuhan itu mulai dari batin, bos. Ketika dia temukan Yesus, maka kesembuhan dia alami di rohku. Ya. Tapi ketika dia dengar firman Yesus, sekalipun dosamu merah sepergermisi, maka itu adalah obat merah untuk menyembuhkan luka batinnya. Karena Alkitab tidak mencatat sekian lama puluhan tahun dia menderita luka di batinnya. Karena dia adalah orang najis, dia harus terpisah dan terisolasi. Bersyukurlah siang hari ini kita sehat walafiat. Tetapi saudara bayangkan kalau si kusta ini adalah saudara, luka batinnya luar biasa, saudara. Dia tidak bisa kumpul-kumpul seperti ini, dia harus terpisah. Tapi firman itu obat bagi luka pada batinnya. Maka itu dia temui Yesus. Sambil dia melangkah yang ke berikut, dia remuk hati. Orang yang remuk hati tidak dipandang hina oleh surga. Ada seorang Farisi datang kepada Yesus dengan hati yang begitu tinggi. Saudara, dia tidak dapat apa-apa kepada Yesus. Tapi ketika ada seorang lumpuh, ada seorang kusta datang dengan remuk hati, Alkitab berkata, firman Tuhan Maha Tinggi, yang Maha Mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, yang Maha Kudus, tetapi juga orang bersama-sama orang yang remuk hati dan yang rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati. Langkah yang berikut, si kusta datang menemui Yesus, bukan dengan hukum perjanjian lama, tapi dia remuk hati. Saudara, remuk hati mengundang kuasa Tuhan turun. Amin. Haleluya. Kalau kita keras hati, pertolongan Tuhan itu jauh. Amin. Ya. Tapi kalau remuk hati, surga gampang beracara. Mazmur 51 ayat 17, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ini kunci untuk kita mengalami pertolongan Tuhan. Ini kunci untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Mengapa kadang-kadang hari-hari hidup kita kering tanpa jawaban Tuhan? Mengapa hari-hari kita kadang-kadang jauh dari rasa damai? Mari siang hari ini kita datang dengan remuk hati, bahwa aku tidak layak Tuhan, aku najis. Langkah yang berikut, dia sujud menyembah Yesus. Ayat yang ke-4, ayat 3, ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Ini dia. Luar biasa, saudara. Dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, Alkitab cuma bilang hanya ada satu orang yang tahu menyembah Tuhan. Haleluya. Ini adalah kunci. Sekali lagi, ini kunci untuk membuka surga. Apa, saudara? Penyembahan. Tadi dia datang dengan remuk hati, merasa aku najis, tidak layak. Dan yang berikut dia melakukan apa, saudara? Dia datang menyembah Tuhan. Dia datang sembah Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan tanggung kamu dia mulia bagimu Tuhan. Dia tidak bawa keluh kesahnya kepada Yesus.
Dia tidak bawa permohonan yang Amin. kepada Yesus, tapi dia beri. Amin. Amin. Dia beri apa yang Ya. ada padanya, penyembahan. Haleluya. Siapa yang ajar pada kusta ini? So sekian lama orang ikut seminar ini dan seminar ini, kadang-kadang lupa berdoa. So ikut pendalaman Alkitab, pendalaman ini, tapi lupa menyembah. Tapi si kusta ini tidak pernah tercatat dia dalam School of Ministry. Lalu bagaimana dia tahu rahasia kerajaan surga? Dia ingin menyembah. Dia menyembah Tuhan. Biar siang hari ini kita datang menyembah Tuhan. Amin. Ketika saudara menyembah Tuhan, Tuhan lebih tahu apa yang saudara butuhkan. Kalau saudara datang menyembah Tuhan, Tuhan lebih tahu apa yang engkau butuhkan tahun depan. Kadang-kadang saya tidak tahu apa yang saya perlu untuk bulan depan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Tapi ketika ku bawa sembah kudus, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Terus penuhi hatiku sekarang. Sambung saudara. Dengan kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan. Ajar aku lebih lagi mengenal. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu. Ajar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sudah tahu ketika dia menyembah Tuhan, dia tidak mengajukan permohonan macam-macam, tapi dia berkata dengan sebuah kerendahan hati, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Adalah sebuah bahasa seorang yang sangat rohani, lebih rohani daripada orang-orang yang semasa itu. Ia rendah hati dan meminta pertolongan. Tuhan, jika Tuhan mau, aku disembuhkan. Lalu jawabnya, aku mau. Siang hari ini, apa yang menjadi kebutuhan saudara? Anak-anak muda di tempat ini, apa yang menjadi keperluan saudara? Ketika engkau datang ketemu Yesus, timbul iman yang membuat engkau didorong oleh iman engkau ada di sini. Dengan remuk hati dan sujud menyembah, lalu membawa permohonan. Tuhan, jika engkau mau, Tuhan dapat menolong aku. Maka siang hari ini, Yesus mau menolong kita. Amin, saudara. Ketika langkah-langkah ini dibuat oleh seorang kusta yang najis, yang tidak berarti, yang sampah itu, yang tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi. Tapi ada respon yang sangat mulia dari surga. Saudara, waktu saya baca ayat ini, surga lebih mengindahkan si kusta daripada orang-orang yang begitu banyak berbondong-bondong. Maka apa respon surga? Bagian yang kedua, kita akan melihat bagian daripada yang Yesus lakukan, yang surga lakukan. Yang pertama kepada orang si kusta. Saya catat di sini adalah orang kusta itu berharga di mata Tuhan dan mulia. Mari kita berkata sama-sama di era new normal ini, saya berharga di mata Tuhan dan mulia. 2, 3. Di era new normal ini, saya berharga dan mulia Di mata Tuhan. Amin. Amin. Haleluya.
Itu sebabnya jangan ada tertunduk pulang. Pulang jangan takut lagi. Pulang jangan kecewa lagi. Karena firman ini termaterai oleh Roh-Nya. Roh Kudus berkata, engkau berharga di mata Tuhan dan mulia. Yesaya 43 ayat 4. Bolehkah kita baca ini? Sebuah penghargaan surga kepada si Gusta dan kepada saudara siang hari ini. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau berharga bukan karena engkau pakai emas dan perak. Ya. Engkau berharga bukan karena engkau mengendarai Kijang Innova yang terbaru. Engkau berharga bukan karena engkau punya gelar S1, S2 dan S3 bahkan S4. Engkau berharga bukan karena engkau adalah anak pembesar negeri ini. Tapi engkau berharga karena rupamu adalah rupa Yesus. Amin. Haleluya. Itu sebabnya jangan engkau lagi diintimidasi oleh COVID-19. Ya. Pasang dada bos, angkat dada kamu kan. Lihat Allahmu itu hadir. Amin. Manapun engkau berharga, kemanapun engkau pergi, engkau berharga. Engkau bernilai. Ini orang najis, ini orang sampah, ini orang yang terbuang, di outsider man, dia orang di pinggir jalan, dan tidak ada satu orang pun memperdulikan dia. Tapi surga melihat hartanya ada di mana. Amin. Yesus melihat hartanya ada padamu. Buktinya engkau sehat, engkau berkata-kata dengan baik, engkau berpikir dengan baik. Itu adalah harta Yesus yang dia berikan. Engkau bisa bekerja, engkau bisa melakukan semua aktivitas. Itu harta surga yang dititipkan. Itu sebabnya engkau berharga. Pasang langkah tegak. Jangan tertunduk hari-hari ini. Nah, yang ngomong ini adalah firman yang dimeteraikan oleh Roh. Yang kedua, respon surga atas si Gustav yang melakukan tindakan yang produktif 5 langkah ini tadi. Surga tidak pandang remeh, tapi surga menghargai. Dengan apa? Dengan belas kasihan. Saya ingin kutip khotbah minggu yang lalu. Kata belas kasihan atau loving kindness itu adalah horau. Ini khotbah baku masuk begini sedap. Bola kemarin kurang mentenang. Saudara, belas kasihan. Dunia ini terbatas kalau saudara BPJS. Belas kasihan dunia ini terbatas, saudara. Kalau engkau orang kaya. Belas kasihan dunia ini terbatas kalau engkau anak pejabat. Tapi kalau engkau orang seperti si Gusta ini, tidak ada keluarga yang kaya, tidak ada saudara yang berpangkat, yang berkoneksi. Siapakah yang mau tolong waktu susah? Ada seorang yang bernama Yesus Kristus yang berjalan berkeliling kian hari, kian kemari, dan dia mampir di sini. Lalu dia temukan ada hati yang empuk. Ya. Orang artinya Yesus merasakan apa yang si Gusta rasa. Amin. Penolakan. Yesus rasa apa itu? Menjijikan. Yesus rasa apa itu? Penghinaan. Ini belas kasihan. Horau saya catat di sini. Yesus rasa apa yang Gusta rasa. Amin. Amin. Siang hari ini Yesus rasa apa yang saudara rasa. Nah. Di era new normal ini. Dia merasakan, dia mengalami. Itu horau, ia peduli. Ia peduli
Kalau ada saudara yang sakit siang hari ini, jangan pulang tanpa tangan yang berlubang paku itu. Jangan, saudara. Ia keluar kandang, ia tolong yang perlu ditolong. Itulah 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya, lalu mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Saya bersyukur siang hari ini biar saya menderita karena Kristus, bukan menderita karena COVID-19. Ini konyol keras. Biar kita menderita karena melayani Yesus dan sesama. Saudara lihat ada upah di balik itu. Saudara, ini orang dia mendapatkan belas kasihan. Ada sekian ribuan orang Israel pada zaman itu berbondong-bondong mengikuti dia. Tapi ada satu dimukakan. Si kusta ini berbahagia sekali. Sekalipun dia kusta, tapi dia orang yang paling berbahagia karena dia bisa melihat surga di muka bumi ini. Di era COVID-19 yang melanda dunia, saya ingin memberkati saudara dengan firman ini, biar saudara punya mata terbuka dan melihat surga. Amin, saudara. Amin. Karena apabila saudara jumpa Yesus, saudara menikmati surga. Dan Horau itu, dia siap untuk peduli kepada kita. Horau itu adalah sebuah hadiah. Belas kasihan Tuhan adalah hadiah pemberian kita siang hari ini kepada si kusta, kepada kita. Yang ketiga saya catat di sini, apa kepedulian, apa respon surga? Kalau kita datang dengan remuk hati dan menyembah sambil memohon anugerahnya, jika Tuhan mau sembuhkan aku, maka surga merespon ayat yang ketiga dari pasal 8 Matius. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Yesus yang sama mengulurkan tangannya dan menjamah saudara. Adakah yang sakit? Mungkin sakit bukan secara fisik, sakit batin. Saya tidak tahu sehat-sehat kan, tapi saya tidak tahu mungkin ada luka batin, ada luka hati yang sangat lama saudara-saudara simpan dan simpan. Hari ini Yesus tahu kedalaman kita. Adakah saudara seorang bapak atau seorang ibu yang pernah kecewa? Yesus tahu. Kepada bos mungkin, kepada orang-orang dekat mungkin. Tapi dia tahu. Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah batin daripada orang itu. Ini bukti Yesus baik. Penyakit kusta adalah penyakit busuk pendidikan, tapi Kristus menjamahnya. Orang Yahudi tidak bisa menjamah kusta, tapi Yahudi yang satu ini lain. Amin, saudara. Amin. Makanya saya tidak rugi kalau memberikan pujian lebih kepadanya. Amin. Amin, saudara. Yesus dahsyat. Dan percaya kita melayani Tuhan tanpa ada pesangon. Haleluya. Tapi tunggu tangan yang berlubang paku sampai respon. Ya. Dia menjamah dan mengulurkan tangannya. Yesus jamah segenap hidupku. Dia tidak lepaskan satupun. Dia beri damai kepadamu. Dia tidak mau lepaskan engkau pulang dengan rugi, karena engkau datang dengan biaya besar. Dia menjamah. Dia menjamah kita. Yang keempat, respon surga saya catat, Yesus berkata, aku mau jadilah
engkau tahir. Maka seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, ada satu cerita di Perjanjian Lama ketika Elisa menjamah Naaman yang kusta. Tapi Elisa berkata, pergi ke sungai, celupkan diri 7 kali. Yesus tidak bikin susah. Amin, saudara. Adakah saudara dibuat susah, dibuat rugi oleh Yesus Kristus? Ketika saya tahu bahwa Yesus Kristus tidak pernah bikin susah, saya akan berkhotbah secara terbaik. Saya akan layani dengan sangat baik. Karena Yesus tidak pernah bikin susah. Mungkin ada seorang berkata, pacar saya pernah bikin susah. Yesus tidak pernah bikin susah. Dia majikan yang paling berhasil. Dia tidak pernah buat rugi kepada siapapun. Aku mau jadilah engkau tahir. Aku mau tolong. Aku mau jadilah engkau tahir. Ada kuasa yang berupa wewenang dan wibawa dari kata-katanya. Sebuah kata perintah yang maha kuasa yang mengucapkan perkataan ini. Dan seketika itu perubahan drastis terjadi. Seketika itu juga sembuhlah dia. Saudara, langkah yang berikut surga berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu pada imam. Ayat yang keempat artinya, supaya dengan demikian kita punya bukti yang sah. Dulu aku kusta, sekarang aku tahir. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Dulu aku miskin, sekarang aku diberkati. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Yesus mau segala kejelasannya dan bukti yang penuh, bukti kuat pendukung. Haleluya, haleluya. Di akhir tahun ini kita akan buat sebuah KKR rohani, KKR Natal yang besar. Persiapkan anak muda di tempat ini. Untuk apa? Untuk sebuah bukti bahwa kasih karunia itu bukan hanya berlaku di 2000 tahun yang lalu. Tapi kasih karunia itu masih berlaku dari kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan Kristus tahu aturan. Dia bilang, pergi perlihatkan kepada imam agar aturan tetap terpelihara dan agar orang yang bertugas itu mengurus hukum Taurat itu dapat dihormati dan dapat ditaati. Saudara, ini respon surga. Kalau kita mengalami mujizat dari Tuhan, jangan tinggal di rumah, saudara. Tapi mari kita menjadi saksi bagi Dia. Haleluya. Kalau saudara sembuhkan engkau dari semua sakit, termasuk sakit ekonomi, Tuhan memberikan masa depan kepada anak-anak muda. Maukah engkau bersaksi? Semua ini datang karena anugerah Tuhan. Haleluya. Dan ayat yang keempat ini berkata, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai tanda syukur kepada Allah dan sebagai imbalan bagi imam atau jerih payahnya. Saudara, penyakit-penyakit yang lain, 38 tahun lumpuh, buta, dan segala sakit penyakit itu disembuhkan gratis. Tapi khusus yang kusta ini ada namanya upacara pentahiran. Itu tidak akan luput dari hukum Taurat. Dan Yesus mewajibkan si kusta ini melakukan upacara pentahiran. Upacara pentahiran. Kita lihat Imamat 14 ayat 2. Bagaimana upacara itu diberlakukan di Israel. Ini ayat-ayat yang terakhir untuk kita melihat betapa dahsyatnya great grace itu. Imamat 14 ayat 2. Ini sangat luar biasa, saudara. Haleluya. Tuhan berfirman kepada Musa. Mari kita baca bersama-sama ayat 2. Inilah
yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pengadilannya. Ia harus dibawa kepada imam. Ayat 3. Dan imam harus pergi keluar kemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu sembuh daripadanya, Ayat maka 4. imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan dicerahkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu alas, kain kirmisi dan hisop. Terus Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu alas, kain kirmisi dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih Terus? air mengalir itu. Kemudian ia harus memutus 7 kali kalau orang ditahirkan dari kusta itu, dan kemudian mentahirkan dia. Lalu burung yang begitu haruslah dilepaskan kepada. terima kasih. Inilah kesimpulan dari Great Grace. Great Grace itu bukan hanya sekedar grace biasa, tapi Great Grace itu adalah double daripada anugerah Tuhan yang kita terima dalam kondisi yang tidak layak, yaitu pentahiran akibat kusta, lambang daripada dosa. Untuk pentahiran daripada dosa, maka harganya itu mahal sekali. Imam harus mengambil 2 ekor burung yang tidak haram, dan burung yang pertama itu harus disembelih. Darahnya harus ditumpahkan di belanga tanah, di air yang mengalir, bersama dengan kayu aras, bersama dengan kain hisop, dan bersama dengan yang hisop, kayu aras, dan kain kirmisi. Ini adalah lambang daripada pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus kusta dosa umat manusia. Tidak sembarang anugerah yang dia lepaskan, tapi ada darah, ada sembelihan burung. Ini lambang-lambang imamat ini berbicara Tuhan Yesus di kayu salib. Dia harus disembelih seperti anak domba, dan darahnya itu harus ditumpahkan di belanga tanah bersama dengan hisop dan kayu aras, kain kirmisi. Lalu burung yang kedua, burung yang tidak disembelih, burung itu dicelupkan dalam darah. Otomatis burung yang pertama mati karena dipotong. Burung yang kedua dicelupkan dalam darah bersamaan dengan hisop tadi. Lalu darahnya dipercikan 7 kali kepada si orang kusta yang sudah tahir itu. Ini adalah berbicara dalam tempo 3 hari Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Yang pertama, dia adalah mati sebagai burung yang disembelih di kain kirmisi dan kain hisop. Yang kedua, burung yang kedua, dia dilepaskan pada hari yang ketiga. Dia tidak disembelih, tapi dia dilepaskan. Ini berbicara Yesus yang bangkit di era new normal untuk saya dan saudara menang. Amin. Amin. Maukah saudara siang hari ini menyembah Dia? Mari pemain musik dan menyembah Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Ambil pau dari musik. Haleluya. Kalau si kusta datang dengan remuk hati, lalu dia sujud menyembah, lalu dia berkata, jika Tuhan mau, engkau dapat menolong aku. Jawab surga, Yesus berkata, aku sanggup menolong saudara. Haleluya. Jamaah bagian dalam. Siang hari ini dia ada di sini.
Tuhan, saudara. Ada orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan dasarnya untuk keluar kandang, untuk memberitakan firman Tuhan. Yesus telah disembelih dan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Victor Donggala akan pimpin kita dalam penyembahan. Kasih Tuhan, hari ini kita telah menerima pewahdian oleh kuasa Roh Kudus. Hari ini kabar baik bagi kita. Seperti orang kusta ini yang tidak layak sebenarnya berjumpa dengan Yesus. Dia harus diasingkan, dia tidak bisa bertemu dengan siapapun. Tapi dia melangkah dengan iman. Dia berjumpa, dia datang kepada Yesus. Hari ini Bapak Ibu, engkau mungkin ada masalah, engkau mungkin ada persoalan. Hari ini mari berlaku seperti orang kusta. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Sekali lagi datang kepada Yesus. Dan perhatikan kata-kata dari si kusta ini. Si kusta ini berkata, Tuhan. Dia panggil Yesus Tuhan, yang bahasa Yunaninya adalah Kurios, artinya pemilik hidup. Orang kusta berkata, aku memang kusta, tapi Yesus, engkau pemilik hidupku. Waktu dia berkata Tuhan, artinya dia berkata pemilik hidupku. Jika engkau mau, engkau dapat. Jika engkau mau, engkau dapat. Saya belajar di bahasa Yunaninya, kata jika engkau mau, itu artinya engkau merancangkan aku. Engkau merancangkan aku, bukan dari kusta. Orang kusta mengingatkan Yesus, rancanganmu bagiku bukan menjadi kusta. Dia berkata jika engkau mau, artinya orang kusta mengingatkan rancanganmu bagiku bukan untuk menjadi aku menjadi kusta. Waktu dia berkata seperti itu, Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau bahagia. Saudara, mari kita tahu rencana Tuhan bagi kita bukan sakit penyakit. Rencana Tuhan bagi kita bukan kegagalan. Rencana Tuhan bagi kita bukan kekacauan. Rencana Tuhan bagi kita adalah membawa kita kepada hari esok yang penuh harapan. Rencana Tuhan bagi kita adalah damai sejahtera. Perhatikan Bapak Ibu, orang kusta ini tahu rencana Tuhan. Sampai dia berkata, jika engkau mau, artinya dia berkata, pemilik hidupku, rancanganmu bagiku bukan untuk aku menjadi kusta. Dan Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau kaya. Amin. Hari ini, mari berlaku seperti orang kusta, datang menyembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah-sembah Tuhan. Ku menyembah.
orang kusta ini datang kepada Tuhan dan berkata, pemilik hidupku, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat. Tuhan, pemilik hidupku, rancanganmu bagiku bukan untuk menjadi kusta. Hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu rancanganmu bagiku bukan aku mengalami sakit penyakit. Rancanganmu bagiku Tuhan bukan supaya aku mengalami kegagalan. Rancanganmu bagiku adalah damai sejahtera. Rancangan bagimu untuk aku Tuhan adalah hari esok yang penuh harapan. Saudara, mari datang kepada Yesus, datang kepada pemilik hidup kita, sembah Dia. Dan ketahuilah saudara, waktu si kusta ini datang menyembah Tuhan, Alkitab berkata, tangan Tuhan terulur kepada orang kusta itu. Saudara, ini satu tindakan yang menentang hukum Taurat. Yesus menjamah orang kusta. Yesus menjamah orang kusta, orang yang tidak layak bersentuhan dengan orang lain. Tapi hari itu Yesus sumber kasih karunia, Dia datang dan mengulurkan tangannya. Percayalah saudara, percayalah, waktu kita menyembah Tuhan, tangan Tuhan terulur kepada kita. Dia menjamah kita. Haleluya, Yesus jamah senang hidupku dan berdamai di hati. Katakan dengan iman, semua berubah. Oh, semua telah berubah. Kita diubahkan menjadi baru. Kegagalan dilenyapkan, sakit penyakit dilenyapkan. Sebab rencananya bagi kita, rencana pemilik hidup kita bagi kita, bukan kecelakaan, bukan kegagalan. Rencananya bagi kita adalah damai dan sejahtera. Hari esok kita, hari esok yang penuh harapan. Jangan percaya COVID, jangan fokus kepada COVID. Percaya kepada pemilik hidup. Fokus kita kepada pemilik hidup kita. Sebab rencananya tidak pernah gagal atas hidup kita. Yesus jamah
Terima kasih Tuhan, kami yang memiliki pengharapan yang baru di dalam Engkau. Jika kami Tuhan bagaikan orang kusta itu yang mau datang sujud di hadapan-Mu Tuhan dengan hati yang hancur Tuhan, kami tahu surga akan terbuka dan memberikan kami jawaban. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat perkenanan-Mu yang begitu besar. Biarlah kami Tuhan senantiasa hidup mencari Tuhan wajah-Mu, senantiasa hidup menyembah-Mu Tuhan. Biar kami tak henti-hentinya mengandalkan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati buat Pak Ferry Tuhan yang sudah membawakan firman. Kiranya Tuhan memberikan dia hikmat pengetahuan senantiasa Tuhan, tambah-tambahkan pengurapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan segera akhiri ibadah. akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku ialah Allah yang aku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kebak sayapnya ia akan melindungi engkau. Katakan amin. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di alam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Haleluya. Mari kedapkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Katakan amin. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang di awan-awan untuk menjemput saudara dan saya yang percaya dan yang melakukan firman Tuhan. Semua yang diberkati, sambut dia dan berkata haleluya, amin. Terima kasih. Baik, kita selesai.
oleh Kak Dery. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini adalah yang luar biasa bagi kami semua, sehingga kami boleh datang di rumah Tuhan, kami boleh memuji bahkan menyembah Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Ferry. Biarlah firman-Mu itu sudah menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapak yang baik buat siang hari ini. Di tempat ini telah tersedia berkat makan minuman. Kami percaya bahwa apa yang baik dan semua yang baik itu dari Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Happy Sunday. God bless you.